Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila wahi wajibina wa wahidikum wa akhwatina wa akhwatikum wa akhwatil muslimin wa muslimat wa ila wajibati sholihin Aindama kanu bil masyariqil ardi ila magharibi al-barri wa bahri wa jamila wa khususan من عمر هذا المسجد دائما سابق المحاضر والعلماء وإلى أرواح المصلين فيه والمعتكفين فيه والمتبرعين عليه والقائمين في حقه فقل تقبل منكم ويغفر لهم ذنوبهم جميعا ويعطي ويغفر في الجنة ويرضاه قدره في الدنيا والآخرة وبنعمة الله يسره وأمر الدنيا والآخرة والله يفتح لنا أبواب الرحمة وأبواب الرضا وأبواب البركة وأبواب الصحة والله يفتح حوائجنا الدنيوية والأخروية وعلى كل نية صالحة نافعة بكل شر وجعلنا من كل خير وما رواه السلف الصالح بنية صالحة وإلى أفضل من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Para muhtaramin wal muhtaramat, Jumateng para kiai, para asatidz, ustadzah ingkang kawula mulyakaken, para bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, segenap para rawuh, para jamaah, khususipun takmir Masjid Hidayatul Ummah Dukuh Pakis yang berbahagia dan yang saya hormati. Monggo sareng-sareng kita awali dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat hidayah. Alhamdulillah dalu menika kula panjenengan sedaya saged istiqomah menghadiri pengaosan fikih rutin sing diadakan setiap dinten Rebo malam Kamis bertempat di Masjid Hidayatul Ummah Dukuh Pakis. Tentu harapan kita sedaya mugi langkah panjenengan, rawuh panjenengan, keikhlasan panjenengan, keistiqomahan panjenengan menghadiri pengajian pada malam hari ini mugi saged neteraken panjenengan sedaya untuk meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mugi Allah paringi keberkahan hidup, kemudahan, kelancaran di setiap urusan kita, urusan dunia akhirat, sehingga diharapkan tidak mengaruhi perjalanan hidup ini. Sekali lagi kita senantiasa diberi kemudahan, kelancaran semuanya, jadi manusia yang selamat bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma. Para rawuh ingkang minulya, monggo dilanjut malih. Kalau ini sampai rukun atau fardunya sholat
terakhir sampai membaca surat Al-Fatihah. Jadi salah satu rukun sholat adalah membaca surat Al-Fatihah. Baik ketika panjenengan menjadi imam ataupun menjadi makmum atau mungkin sholat sendirian. Kalau ini mau disampaikan teknisnya gimana, kita terus makmum itu berarti sama imam membaca Fatihah. Kalau mohon amin, nah terus panjenengan membaca Fatihah secara sir, ya, secara nomor, boten water. Pokoknya sing penting panjenengan saged mirengaken bacaan Fatihah panjenengan. Nah, sekarang di sini timbul pertanyaan ini wonten sing tanya, bagaimana hukumnya bila makmum lupa membaca Al-Fatihah? Ada yang bertanya secara tertulis, bagaimana hukumnya bila makmum lupa membaca Al-Fatihah? Ngeten para. Jadi ibadah sholat ini ada yang fardu, ya, atau rukun, ada yang sunnah. Nah, ketika seseorang itu meninggalkan rukun sholat, karena rukun atau fardu itu harus tertunaikan dengan sempurna. Nanti sampai kalau ini kita bahas ya surat Fatihah, huruf-hurufnya tidak boleh menghilangkan tasdid-tasdidnya, ya, tidak boleh merubah dari huruf qaf menjadi qaf, dari hamzah menjadi ain, ya. Jadi harus tepat sesuai dengan ilmu tajwid yang benar. Itu rukun harus sempurna. Lah saat ini saya orang bagaimana apabila ada seorang makmum atau orang yang sholat kemudian lupa tidak membaca surat Al-Fatihah, ada ini termasuk rukun. Nah, kalau dia tidak membaca Al-Fatihah, ketika dia ingatnya itu pada rakaat sewu, katakan menjadi makmum, jadi makmum, ternyata di rakaat yang ketiga makmumnya tadi itu lupa tidak membaca surat Al-Fatihah. Setelah rukuk, ya, imamnya rukuk, Allahu Akbar, makmumnya ikut rukuk. Eling makmum itu ngomong, aku ora durung maca Fatihah. Maka makmum tersebut tetap harus menyelesaikan jamaahnya sampai salam. Mantun salam harus menempel kekurangan satu rakaat karena tidak membaca surat Al-Fatihah. Sehingga imam salam, makmum tadi tidak boleh salam, tapi harus berdiri lagi untuk menempel kekurangan rakaat yang dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Terus panjenengan pun kaget, kok makmum nang sebelah itu, makmum dia mau belok sama, mulai awal gak telat. Lalu delala imam salam dia nambah satu rakaat, nah, itu bisa jadi makmum tadi mergo ada satu rukun yang tertinggal. Jadi menurut saya para bapak ibu, ketika seseorang yang sholat ini meninggalkan rukun, maka harus ditempel. Ditempel dengan satu rakaat. Jadi seolah-olah rakaat yang terakhir sing wong boten waos Fatihah niki, seolah-olah saja ya wis
wis gak istilahnya tidak berfungsi, tidak berguna. Cuman karena dia bermakmum, jadi harus ikut ya gerakannya imam. Betul. Walaupun imamnya yang salah, inilah nenek wonten imam salah, tinggal lurus. Contoh, ini pernah terjadi pada zaman Nabi. Dan sekali lagi memang Nabi dilupakan oleh Allah. Lupanya Nabi adalah untuk syariat. Ketika itu Nabi sholat zuhur hanya 2 rakaat. Biasa sholat zuhur 3 rakaat, Pak. Kapan? Nah, ini kan yang Nabi sholat zuhur 2 rakaat. Salam. Matur salam para sahabat yang menjadi makmum sempat terheran-heran. Kok ya rakaat? Sampai terjadi komunikasi antara sahabat dengan Nabi. Ya Rasulullah, aqsartas sholat? Apakah engkau mengqasar sholat? Sahabat ini tak kelewatan, Pak. Mengawak dewi gak musafir, biasa-biasa maksudnya. Artinya tidak dalam bepergian. Makanya para sahabat bertanya, aqsartas sholat ya Rasulullah? Apakah engkau sedang mengqasar sholat ya Rasulullah? Tapi yang bertanya, apa? Engkau menunaikan 2 rakaat ya Rasul. Nah, kemudian beliau langsung berdiri lagi, melanjutkan sholatnya, rakaat ketiga, rakaat keempat. Para sahabat ketika menjadi makmum derek Kanjeng Nabi, bahkan sampai nun sewa, ini padahal sudah terputus dengan percakapan. Nah, di sini para ulama sampai membahas pokoknya percakapannya itu nggak banyak. Itu betul-betul langsung disambung. Tapi dia wis ngomongnya kakek, wis ngomong ngalor ngidul, makmumnya gitu situ katanya nggak jeli, bukan lagi. Semua ngomong muake, baru makmumnya sanjang. Sah, panjenengan niku ngomong sholat masih kali rakaat. Nah, ngeten berarti balik dari awal lagi. Makanya fungsinya makmum terutama yang ada di belakang imam itu harus makmum nun sewu harus yang sing rada ngerti tentang bab sholat itu waktu imamnya ada kekeliruan sing ngilingaken biasanya makmumnya di belakang. Nah, kenapa Nabi Bu langsung berdiri melanjutkan rakaat ketiga? Karena rakaat ketiga, rakaat keempat, berapa banyak rukun yang beliau tinggalkan dalam sholat. Kecuali ini memang dalam perjalanan jauh sampai mengkosong sholat di kota Nabi. Atau sholat corona. Jadi harus ditambahi 1 rakaat lagi untuk menempel rakaat yang tadi tidak tertunaikan rukun dengan sempurna. Bingung? Betul? Betul ya? Iku sunggal. Sing nomor kali sunnah niku. Kalau ada seorang makmum yang meninggalkan sunnah, terus bagaimana? Nah, ditinggal sunnah dalam sholat itu wonten kali, Pak. Wonten sunnah ab'ad, wonten sunnah hayat. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah ab'ad itu sunnah, tapi ketika ditinggal, baik sengaja ataupun tidak sengaja, maka orang yang sholat tadi meninggalkan sunnah abad ini disunahkan untuk sujud sahwi. Boten ditempel, boten nempel mulai awal lagi 1 rakaat boten.
rukun itu kedah nambah 1 rakaat walaupun dia hanya ya tidak menunaikan baca Fatihah saja, tapi 1 rakaat itu sudah dianggap ngaku dan dianggap gini uang perlu diganti ya dengan rakaatnya. Nah sunnah abad ketika ditinggal disunahkan sujud sahwi. Sunnah abad itu apa mau? Apa mau Pak? Di antaranya mereka nek subuh namanya kunut boten. Kunut. Nah, kunut subuh itu termasuk sunnah abad. Sunnah yang apabila ditinggal maka disunahkan untuk sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud karena sunnah. Contoh, imam lali, namun ditinggal langsung sujud. Allahu akbar. Makmum ngiling tapi wis telat. Pak. Jadi ketika imam kalau sudah posisinya sudah sujud, sudah sempurna sujud, walaupun diingatkan oleh makmum subhanallah, imam ini cerdas, imam ini ngerti, dia tidak akan kembali berdiri. Kenapa? Karena kalau sudah sujud berarti dia sudah masuk rukun yang baru, sudah masuk rukun baru. Sedangkan kunut itu adalah sunnah baik. Saat ini rukun kali sunnah itu duran budi, duran rukun. Karena itu nun sewu, kalau imam sudah posisinya sujud, Allah, itu tidak usah direken. Tetap panjenengan yurek aku lali enggak kunut. Enggak usah, kalau kembali bisa batal sholat. Kenapa? Jadi uang. Karena dia lebih mementingkan sunnah ba'at daripada rukun, padahal dia sudah masuk rukun yang baru. Nah, maka para bapak ibu sebelum salam nanti, setelah fil alamina innaka hamidum majid, imamnya tadi boten langsung salam tapi disunahkan sujud sahwi. Sujud sahwi maksudnya apa? Subhana sudah aku lali sholat subhana man la yanam wala yasbu. Subhana man la yanam wala yasbu. Subhana maha suci Allah, man la yanam dan yang tidak tidur, ya, wala yasbu dan tidak lupa. Nek kalau panjenengan kula menungso yo turu yo lali nggih. Nek Gusti Allah boten sugih enggak tidur. Nah, itu bacanya begitu, subhana man la yanam wa la yasbu, dibaca 3 kali. Bermantul sujud, kemudian duduk istirahat, sujud malih, baca subhana man la yanam wa la yasbu lagi 3 kali. Mantul itu baru duduk salam. Nah, ngoten Pak. Ini kalau yang ditinggalkan sunnah apaan? Terus panjenengan ketika jadi makmum, walaupun panjenengan wis ngiling aku jadi kalali, tetap harus ikuti imam. Ketika imam sujud sahwi, ya panjenengan jadi makmum ikut sujud sahwi. Nah, itu kalau tertinggal sunnah apaan? Kalau sunnah hayat, nah, kalau sunnah hayat ditinggal wis gak usah nopo ditempel nopo-nopo. Contoh, saja memang wonten mriki, karena ada pertanyaan yang sudah kita sampaikan tadi. Contoh, panjenengan membaca surat Sa'matul Fatihah. Surat-surat pendek Sa'matul Fatihah itu termasuk sunnah hayat. Kepingin panjenengan kepingin patas-patasan sholatnya gitu. Mantul walau bolin ambil panjenengan langsung rukuk, tidak apa-apa, dan itu tidak usah menempel.
dan tidak usah sujud sahwi. Kenapa? Karena yang ditinggal itu adalah sunnah hayat. Terus, yang pertama, ketika meninggalkan rukun atau fardu maka harus ditendeng. Yang kedua, ketika meninggalkan sunnah arba'ah disunahkan ditendengnya dengan sujud sahwi. Nek meninggalkan sunnah hayat wis boten usah. Boten usah menika. Sebatas apa nggih? Ben kula panjenengan merapi, soalnya ngapunten Pak. Wonten tiyang makmum niku gak tahu makmuman maksud niku ketepaan imam keliru. Matur niku damel sujud sahwi. Matur salah ngomel. Imam mau maksud sujud kok pasrah sampai patah. Padahal yang keliru dia sendiri sebetulnya. Kalau niku sujud sah. Itu. Sampun. Saged dipahami ya. Saya kami ya. Dilanjut malih. Nangkep badhe tanglet malih nggih. Pun. Sampun kalbet al-khamis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamis yang kelima dari rukun atau fardunya sholat. Terus sing pertama nopo niat. Sing nomor kali mengucapkan Allahu Akbar. Sing nomor 3 berdiri ketika sholat fardu jika mampu. Sing nomor sekawan membaca Fatihah. Nah, sing nomor gansal para rawuh rukun sholat itu adalah ar-ruku'u, rukuk. Wa aqalluhu dan paling sedikitnya rukun itu an haniyah bungkuk. Yang hanya itu bungkuk hatta tanala rohatahu kubbatain, sampai kedua telapak tangannya ini bisa sampai pada dua lututnya. Terus nyata Pak, prakteknya nyata. Jadi bungkuk, kedua tangan, ini dua telapak tangan, ini nempel pada rukbatan. Rukbatan ini dua lutut, ini lutut gitu. Bun. Nah, ini ngeten orang. Jadi kedua telapak tangan ini ya rohata ya. Jadi tanal rohata rukbata ngeten. Jadi bukan begini, bukan ngeten, ya, tapi ngeten. Terus niki bungkuk diusahakan lurus. Ya kecuali ngapunten yang sing ya memang wonten masalah kali punggungnya, nek normal, kondisi normal diharapkan saged lurus. Ini mboten ngeten. Mboten kecuali nggih ngapunten, kecuali sing memang mungkin mboten saged dilurusaken nggih mergo asam urat nggih atau mungkin kolesterol dhuwur. Nah, nek wis terkait dengan kondisi ini repot Pak nggih. Nggih saestu nek memang napa nggih nek wonten penyakit mboten saged maksimal. Ya tapi mboten napa-napa. Tidak akan mengurangi pahala salat itu sendiri. Nggih. Nah niku nek memang ada napa sesuatu ya yang menghalangi sempurnanya salat itu mboten. Terus wa yustaratu an yatma'inna bihaitsu tastaqiru a'dha'u. Dan syaratnya ruku tadi harus tenang, tumanina maksudnya. Yatma'inna tumanina bihaitsu tastaqiru a'dha'u. Sekira anggota tubuhnya ini
diam. Nah, niki Pak, nggih ngapunten kathah sing nggih teorinya tahu, nggih, tapi kadang-kadang prakteknya nggih kiraan maksimal. Ngeten karo rawuh, nggih. Jadi tidak hanya sebatas membungkuk dan kedua telapak tangan ini dengkul mawon, tetapi diharapkan itminan, tumaknina. Tumaknina itu berhenti sebentar seukuran subhanallah. Semua anggota tubuh harus berhenti. Terus ini Allahu Akbar, ya teman, sudah berhenti. Itu namanya tumaknina, dan itu termasuk syarat. Ya, dalam kitab-kitab yang lain juga termasuk rukun. Sehingga ketika panjenengan tidak menenangkan anggota tubuh ketika rukuk itu bisa batal. Seperti begini. Allahu Akbar. Ini melambat terus. Sami Allah. Itu berarti tidak ada tumaknina. Terus melambat terus. Sami Allahu liman. Nah, itu berarti tidak ada tumaknina. Sama nanti i'tidal pun juga demikian. I'tidal harus berhenti. Tumaknina. Nek panjenengan terus sami Allahu liman hamidah. Allah. Ini ngeten lah. Boten wonten napa ya? Nggih. Mau baris berbaris saya ngeten boten angsal nggih. Lah niku nggih. Jadi harus tumaknina, berhenti sebentar. Walaupun itu sholat tarawih, imamnya harus sing patas. Monggo mboten napa-napa, asalkan tetap harus ada tumaknina. Justru tumaknina ini sekali lagi rukun atau syarat. Mending nek dikongkon mele lho nggih, mending tidak membaca subhana rabbil azim. Sing penting wonten tumakninahnya. Kenapa? Kalau membaca subhana rabbil azim atau rabbana lakal hamd itu hanya sunnah hayat. Sunnah hayat itu buat sholat. Justru rukun atau syaratnya harus berhenti. Tumakninah. Nah, niku para rawuh. Terus wa'ala yaksuda bi ghairah, dan tidak boleh niat ya kecuali rukuk. Karena dalam sholat itu tidak boleh niat-niat yang lain. Ketika panjenengan rukuk ya niatnya harus rukuk. Falau hawa, andaikan dia itu ada niatan litilawati, ya untuk membaca, ya katakan membaca Al-Quran atau membaca zikir-zikir yang lain. Terus faja'alahu ruku'an, dia menjadikan rukuk tadi lam yakfi, maka tidak cukup. Jadi rukuknya itu tidak diniati rukuk, tapi diniati yang lain. Bisa tak niat mau Quran ambil rukuk lah, itu berarti niat yang lain. Maka kemudian kalau ada niat-niat seperti ini lam yakfi, tidak cukup. Artinya rukuknya tadi masih belum tertunaikan. Belum tertunaikan, sehingga ya kalau tidak ada rukun itu sholat bisa menjadi nggak sah. Ampun. Mungkin pertanyaan? Mana? Bapak. Mimaliki. Dan ketika membaca Al-Fatihah Maliki, ya, itu memang ada beberapa versi imam. Bahkan imam kita sendiri, Imam Asyik Hafiz, ya itu punya dua jalur. Boleh membaca Maliki dengan dipanjangkan mimnya, Maliki itu yang biasa kita baca. Bisa dibaca tanpa alif, Maliki. Nah kalau mima itu tidak ada. Yang panjenengan tanggal kanan mima gitu. Nah ini buatan wonten. Tidak ada. Kalau mima itu panjenengan buka temu di bawah buatan wonten. Tapi kalau maliki dengan
maliki itu memang diperbolehkan ya, karena memang imam kita ya, membacanya seperti itu. Ini maksudnya gini, Mungkin yang disambung. kan Ar-Rahmanir Rahim Mi Maliki. Oh, diwasol. Diwasol. Oh, nah. Nek diwasol ya seperti kemarin yang saya sampaikan pertanyaannya bagaimana kalau diwasol? Kalau diwasol itu berarti belakangnya harus dihidupkan. Ar-Rahmanir Rahim memang kencang banget. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Mil ya, bukan mi'al. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan na'am. Karena hamzah wasal. Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini biasa ya. Bukan mu'id, tapi langsung masuk pada hak dimatikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Maka cara mewasolkan. Tapi ini Ustaz, Ar-Rahmanir Rahim berhenti kan? Itu langsung Mi Maliki maksudnya. Ya niku wau. Are Boleh atau tidak gitu. ini wonten aksar. Kalau dia berarti Ar-Rahmanir Rahim bima, nah itu tadi ini dikatakan waqaf yo gak waqaf, wasol yo gak wasol. Bingung malaikat ini karena opo. Terus kalau memang waqaf ya sudah berhenti aja. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kalau diwasol gini wau Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Terus suatan Maliki. Memang kalau Maliki itu ada dua, Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Cuman gini wow, ini nek dipraktekkan tentang ini apa tuh lagi di masjid-masjid yang yang masih awam jamaahnya itu akhirnya tambah ada polemik nanti di situ. Oh ini apa ini? Tapi kalau di pondok, kalau di pondok saya dulu sudah terbiasa. Bahkan rokaat pertama bacanya Maliki, rokaat kedua dibaca Maliki. Gitu. Ini sekedar wawasan mawon ya. Sabun. Lanjut malih. Al-iktidal sing nomor 6 di antara rukun salat adalah iktidal. Man rukuk terus iktidal. Napa iktidal niku huwa an yauda ila ma kana alaih. Yaud itu kembali ila ma kana alaih, kembali seperti semula. Maksudnya iktidal itu ketika panjenengan wau sebelum rukuk kan berdiri. Wau Fatihah, wau surat-surat kan ya berdiri. Matur niku. Nah, iktidal itu adalah kembali seperti semula. Maksudnya kembali seperti panjenengan awal ning wau. Berdirilah maksudnya. Wa syartu dan syaratnya adalah at-tumaninah fi. Harus tumanina, berhenti sebentar ning wau. Sing kula contohaken niku nek ngeten ae nggih. Boten sah. Lah untuk berhentinya sak kersa panjenengan saged ngeten Pak nggih. Sami Allahu liman hamidah, ngeten saged. Ngeten saged, bahkan sebagai imam yang lain ngeten saged. Sing penting pokoknya wonten tumaninahnya. Nggih ngeten boten napa-napa. Nah, nek kiai kula biasa ngeten. Ngeten iki kedah napa makmum ben semerap iki memang ono tumaninah iki. Ngeten nggih boten napa. Ya, yang penting sekali lagi tidak digoyang-goyang. Nek digoyang-goyang ngeten boten tumaninah. Niku namanya iktidal. Terus wa'ala yang sudah ghairu dan tidak boleh niat kecuali ya iktidal itu. Walau rofa'a, andaikan dia mengangkat ya dari rukuk tadi terus mengangkat ya faza'an karena takut min sya'in, takut sesuatu ya lam yakfi maka tidak cukup. Jadi niatnya gak niat iktidal tapi niat mau mungkin ada sesuatu
itidal tapi tidak niat itidal. Kalau itu bisa lam yakfi, gak cukup. Ya. Jadi harus niat itidal. Terus ada pertanyaan? Iya, Pak. Tadi masalah kunut itu kalau imam belum sampai sujud baru sampai rukuk itu kembali lagi diingatkan ini gimana? Ya kan. Jadi kalau imamnya tadi antara jarak sujudnya dengan jarak dia itidal itu lebih banyak ke itidalnya, ya lebih dekat ke itidalnya itu sih buatan apa-apa. Tapi kalau sudah dekat dengan rukuk, nah itu dimenangkan rukuknya. Contohnya kan, ya, kalau ngimami supaya buatan kunut, saya ngeten, Allah, nah, makmum subhanallah, apa-apa, Allahumma hdina fiman hadait. Tapi nek wis ngeten, Pak, Allah, subhanallah, ketemu sama jenengan boleh ngeten, Pak. Ya, nah, jadi diteruskan lagi sujud, karena sudah dekat dengan sujud. Nah, makmumnya ya harus ngerti. Oh, imamnya gak kok dibantah subhanallah. Subhanallah. Padahal imamnya wis dekat dengan sujud. Wah, hari imamnya memang wis ngerti. Tapi kalau Yeah. imamnya itu punya keyakinan nggak pakai kunut, Ya, loh makanya kalau imamnya tidak pakai kunut bagaimana? Ini wong namanya sunnah. Jadi satu kunut itu sunnah Pak. Yang kedua ini menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik beda lagi. Kalau di Mekah, Madinah, karena Imam Malik memang beliau menggunakan dalil yang lain. Suku kaatik kunut. Nah, kalau versi Imam Syafi'i berdasarkan hadisnya sama-sama kuatnya hadisnya. Nah, kalau mau saya berpendapat itu termasuk sunnah Pak. Nek ditilarnya nopo disunahkan sujud sawi. Nek ganti sujud sawi, ya mboten nopo-nopo disunahkan sujud sawi. Hanya disunahkan. Kalau dia enggak sujud sawi, mboten nopo-nopo sunah. Nah, jadi enggak apa-apa. Nek jenengan enggak sujud sawi terus sampai batal ini, ngapunten panjenengan nek orang haji kangelan sholat Masjidil Haram itu mengatakan no, ngono panjenengan sujud dhewe. Sujud apa? Sujud sapi. Jadi tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ampun. Terus nggih? Terus as-sujud marratain. Yang ketujuh di antara rukun atau fardunya sholat adalah sujud 2 kali. Sujud 2 kali. Wa aqallu dan paling sedikitnya sujud an yadha ba'dha basyara min jabati ala sholat. Paling ini sujud yang pertama meletakkan sebagian kulit dahi di atas musola. Jawab. Dahi. Kemudian nanti ada lagi buat telapak tangan. Ini harus menempel di sholat tempat sujud lah. Tidak boleh tertutupi. Terus nun sewu. Ketika kulit nopo jabah dahi ini tertutupi, ngeten nggih, ngeten nggih. Sembayang ngeten. Sujudnya ngeten. Sehingga basyarah kulit nopo jabahannya dahi ini tertutupi dengan ini. Ketika sujud ini tertutupi, ini menjadikan sujudnya dasar. Nek sujud kasar berarti mengrukun. Secara ilmu fikih dia dianggap kasar. Jadi di dalam menunaikan ibadah itu menurut saya tidak hanya hati saja, tapi secara syariat harus benar. Adapun panjenengan
khusyuk tok, tapi menurut saya secara ilmu fikih nggak pas, ya tidak diterima. Dua-duanya harus sejalan. Itu. Terus begitu juga dengan telapak tangan. Telapak tangan itu harus buat tenang sama kamu tenang. Andaikan kelambine rada kedawan, tangannya agak kepanjangan. Nah, ketika dia sujud ini nutupi, itu bisa menjadikan nggak sah. Bisa menjadikan nggak sah. Terus yang ikut bergerak dengan kita ketika sholat itu pun juga tidak boleh menempel. Contoh kalau nanti serban, saking ngelewere serban itu sampingnya, mantan itu kalau sujudnya, sujud, jadi tangan kalau ini telapak tangan saya ini di atas serban, ini buat besar. Tidak saya. Kenapa? Karena ini ikut saya. Saya rukuk yang melok, saya tidak melok. Beda dengan ini karpet. Kalau karpet ini tidak ikut panjangnya. Memang alas. Nah, berbeda dengan ketika kita pakai. Makanya kopian itu bahkan sampai rambut sendiri. Ya, jangankan kopian. Kopian itu saja fungsinya untuk Pak. Jadi kalau di antara fungsinya adalah untuk supaya rambut kita ini tidak menutupi kulit dahi. Rambutnya dua ketika sujud sampai menutupi dahinya, ini bisa menjadikan batal. Karena termasuk itu syaratnya. Syaratnya sujud. Terus hati-hati menggunakan serban monggo memang disunahkan. Nek sing damel kete sing bener kadang-kadang sing damel nopo sing ngeten imamah ngeten. Ya mboten napa-napa. Tapi nek wis ngeten Pak, sampai ngeten tutupi. Nah, itu kalau di dalam sholat maksa. Tapi nek di luar sholat ya monggo. Mudah-mudahan namun wonten sampai tutupi mboten napa. Tapi ketika sholat harus agak ke atas kan ya supaya kulit dahi ini sangat menempel. Kalau itu kan, kalau sarung menutupi mata kaki itu. Sarung. Oke. Gini. Nek teng mriki, kalau di sini memang diterangkan jabah sama roka itu buat telapak tangan. Untuk jari jemari. Makanya ngomong sholat kaos kaki kaos kaki berarti kan tertutupi. Nah, ini memang ada khilafnya, ada perbedaan ulama. Insya Allah makin akan saya sampaikan karena memang sujud ini juga agak panjang, agak panjang. Jadi sementara ini jadi yang pertama kulit dahi sama telapak tangan. Dari jemari namanya telapak tangan itu harus menempel pada musolanya dan tidak boleh tertutupi dengan sesuatu yang ketika panjenengan rukuk rukuk sujud sujud sama gitu. Yang dimauan kamu terus tasik minten rukun sholat yang ketujuh. Padahal ini wonten pinten rukun ini? 13. Ini berarti rukun bagian 3. Namun ini mohon dibutuhkan barokah manfaat. Kita akhiri hingga waktu majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.